Baik, di sini saya akan menjelaskan risiko pengembangan proyek sistem informasi pembimbingan skripsi online berbasis web, yang mana rincian biaya dan manfaatnya dari tahun ke 0, 1, 2, dan 3. Rincian biaya pengembangan dan biaya operasi dan pemeliharaan sekitar 25 juta. Kalau dari tahun pertama sekitar 1.500.000, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 2.500.000. Rincian manfaatnya pertama dari pengurangan biaya operasional dari tahun pertama yaitu 500, tahun kedua 500, tahun ketiga 500. Dan peningkatan efisiensi pada tahun pertama 500, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 4 juta. Dan pada pengurangan biaya persediaan pada tahun pertama 1 juta, tahun kedua 500, tahun ketiga 500. 2. Manfaat tak wujud. Peningkatan pengambilan keputusan pada tahun pertama 1.500.000, tahun kedua 2.500.000, tahun ketiga 3.500.000. Dan peningkatan kepuasan kerja karyawan tahun pertama 500, tahun kedua 1,5 juta, tahun ketiga 2,5 juta. Peningkatan pengambilan keputusan tahun pertama 1 juta, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 3 juta. Dari TTW atau total tak wujud sebesar tahun pertama 3 juta, tahun kedua 6 juta, tahun ketiga 9 juta. Jadi total manfaat dari tahun pertama 5 juta, tahun kedua 9 juta, tahun ketiga 14 juta. Dan proses atau selisih total manfaat dan total biaya tahun pertama 3,5 juta, tahun kedua 7 juta, tahun ketiga 11.500.000. Dari analisis payback periode, perhitungan analisis payback periode adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 yaitu 25 juta. Proses pada tahun 1 3,5 juta. Di mana total biaya dari tahun 0 dan proses pada tahun 1 yaitu dikurang dan sisanya yaitu 21.500.000 yang dikali setahun sama dengan 0,2 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Nomor 2, analisis return on investment atau ROI. Dengan metode ini maka prosentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah dari tahun ke tahun seperti ini. Rumusan ROI adalah total manfaat dikurang total biaya. Lalu dibagi total biaya dan dikali 100%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 0,96% dari biaya pengembangan sehingga sistem ini layak untuk digunakan. Analisa nomor 3, analisa net present value atau NPV. Perhitungan analisis NPV sebagai berikut. NPV sama dengan kurang nilai proyek plus proses 1 dibagi 1 tambah I persen pangkat 1 tambah proses 2 dibagi 1 tambah I persen pangkat 2 dan ditambah proses N dibagi 1 tambah I persen, yang mana hasilnya dari NPV ini tersebut dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah sekitar segini atau NPV lebih besar dari 0. Maka proyek tersebut
mungkin layak untuk dilaksanakan. Baik, di sini ada nomor 4, yaitu metode tingkat pengambilan internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang diskon pada tingkat bunga sebesar nilai sekarang nilai proyek. Misalnya dari NPV pangkat 2, yaitu dikurang 25 juta yang tahun 0 plus 3,5 juta yang dimana tahun pertama, dan dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 1 dan ditambah 7 juta dibagi 1 plus 0,2 pangkat 2 dan ditambah 11.500.000 di tahun ketiga yang dibagi 1 plus 0,2 pangkat 3, yang mana dari hasil akhirnya tersebut memiliki nilai NPV negatif. Dari IRR sama 15 plus 20% kurang 15%, lalu IRR sama dengan 15% tambah 5% dikurang 10,92,406 dan dibagi 10,292,406. Setelah itu, karena ini min, jadi ditambah 15,972,224, yang mana hasilnya berikut. Dari hasil ini terdapatlah 4,87%, yang mana 15% tambah 4,87% yaitu 19,87%. Jadi IRR sama dengan 19,87%, artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 19,87% per tahun. Apabila tingkat bunga pengambilan rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar 15%. Dengan kata lain, proyek ini bisa diterima. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.